Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afia Tasya Mutiara, kelas 28D, NIM 184724148. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis multimedia pembelajaran interaktif. Nah, yang pertama multimedia tutorials, yaitu pernahkah Anda melihat sebuah video tutorial? Apa yang menjadi ciri khas dari jenis media yang bersifat tutorial? Nah, salah satu tujuan utamanya yaitu memberikan informasi dan arahan kepada pengguna. Salah satu jenis MPI yang pertama kali akan kita bahas adalah jenis-jenis program tutorial. Nah, program tutorial memiliki tujuan khusus untuk memenuhi dua komponen pembelajaran seperti yang telah disampaikan di bagian tahukah kamu, dan biasanya kurang memperlihatkan komponen ekstra seperti memberikan ruang untuk praktik ataupun untuk mengevaluasi pembelajaran. Walaupun demikian, program tutorial yang baik adalah apabila di dalamnya juga menyediakan kedua fasilitas tambahan tersebut untuk memberikan gambaran alur pembelajaran yang ada dalam prosesnya program tersebut. Simaklah gambar berikut. Nah, yang pertama yaitu introduction of the tutorial. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran akan mengindikasikan apa yang akan dipelajari dan gambaran kemampuan peserta didik setelah mempelajari materi tersebut. Tujuannya yaitu pembelajaran yang baik ialah yang berisi kata kerja yang jelas dan mampu menjelaskan kriteria penilaian performance. Yang kedua itu menstimuli pengetahuan awal bertujuan agar peserta didik dapat membangun keterkaitan antara apa yang telah dipelajari dengan materi baru yang akan mereka pelajari. Dengan mengetahui adanya keterkaitan antar materi tersebut, proses belajar biasanya akan menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya pre-test, yaitu biasanya dilakukan di awal program tutorial sebagai tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Terdapat dua kemungkinan hasil pretest, diantaranya siswa tidak siap untuk mengikuti program, siswa siap dan membutuhkan program, siswa telah paham sebagian atau seluruh isi program sehingga perlu melompati beberapa pembahasan. Yang kedua, question on response, yaitu program tutorial tidak akan berhasil dengan baik apabila setelah menampilkan materi informasi tidak ditindaklanjuti dengan adanya interaksi dalam program tutorial, yakni berupa pemberian pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Nah, selanjutnya judgment of responses. Setelah menerima respon dari pengguna, selanjutnya program perlu melakukan penilaian atas jawaban tersebut dan memberikan feedback atau respon atau jawaban yang diterima dapat berupa berbagi informasi tergantung pada format soal atau pertanyaan. Nah, yang keempat, feedback about response. Feedback adalah respon yang diberikan oleh program kepada pengguna yang dapat diberikan dalam berbagai format seperti melalui pesan teks dan ilustrasi gambar. Yang kelima, remedian, yaitu jika pembelajaran feedback
Ketika pemberian feedback ditujukan untuk memberitahukan jadwal atau respon yang benar. Remedian ini bertujuan untuk menampilkan kembali informasi sebagai bentuk pengayaan. Nah, selanjutnya organization and sequence of program segment, yaitu perorganisasian materi dalam program tutorial dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk linear dan bentuk bercabang. Selanjutnya yaitu organization by random item. Item pilihan diorganisasikan secara acak sehingga pengguna atau peserta didik dapat memulai pembelajaran latihan dari mana saja metode ini dirasa kurang efektif. Nah, selanjutnya organized by learners performs, yaitu item pilihan diorganisasikan dan ditentukan berdasarkan pada kinerja pengguna dalam menjawab item-item sebelumnya, sehingga apabila pengguna tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tepat, maka item pertanyaan tidak akan berlanjut ke level selanjutnya. Sebuah program simulasi, apa saja komponen yang perlu diperhatikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, objek. Objek dalam program simulasi merupakan hal atau sesuatu yang sungguh ada atau nyata, baik dari segi penggambaran maupun deskripsinya, harus mengacu pada realita. Presesi merupakan sebagai baik suatu hal proses disimulasikan sehingga dapat mengerti dengan baik oleh pengguna. Yang ketiga, tipe realita. Tipe realita simulasi menunjukkan apakah sebuah fenomena yang didiskusikan dalam program simulasi yang masing-masing memiliki tujuan dan kelebihan yang berbeda-beda. Yang keempat, urutan. Urutan meliputi bagaimana penataan kejadian yang dapat didefinisikan linear, siklus, atau dalam mode yang kompleks. Yang kelima, jumlah solusi permasalahan. Solusi atau permasalahan bergantung pada variasi realita dalam program simulasi, sebab ada kalanya tidak perlu menggunakan pilihan benar atau salah dalam simulasi praktik tertentu. Dan selanjutnya yang keenam, durasi waktu. Durasi waktu merupakan periode waktu yang digunakan pengguna untuk menyelesaikan suatu proses atau fenomena. Dengan alokasi penggunaan waktu yang tepat dapat menghindarkan pengguna dari kebosanan dan memberikan efektivitas waktu bagi pengguna untuk melanjutkan aktivitas belajar lainnya. Nah, sekarang yang ketujuh yaitu peran pembelajaran. Penjelasan para pengguna dalam program simulasi, yaitu apakah terlibat langsung di dalam simulasi atau terlibat secara tidak langsung. Untuk program simulasi role playing, misalnya pengguna dapat terlibat langsung menjadi subjek pada program simulasi tersebut. Nah, selanjutnya itu pendahuluan atau introduction. Bagian pendahuluan dari sebuah games berisikan tahapan permainan serta penjelasan mengenai apa saja yang harus dilakukan pengguna dan bagaimana mengoperasikan game subkomponen yang ada dalam bagian pendahuluan sebuah games. Nah, sekarang
eh, pendahuluan interaction. Nah, yang kedua isi body. Saat pengguna memulai games, berbagai faktor dapat mempengaruhi pembelajaran dan motivasi pengguna. Oleh sebab itu, beberapa subkomponen pentingnya yang berkaitan dengan kemampuan games untuk menarik perhatian dan motivasi pengguna. Yang ketiga, setelah pengguna bermain games, tentu dapat bagian akhir game yang disebut dengan bagian kesimpulan atau conclusion. Bagian ini terdiri dari 4 sub komponen yang bertujuan untuk menghasilkan bagian penutup yang baik dan menyimpulkan hasil belajar pengguna. Selanjutnya, rangkuman. Multimedia pembelajaran interaktif dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk atau struktur program, tujuan dan materi, dan fitur yang ada di dalamnya. Ya, selanjutnya multimedia simulasi, yaitu program berbasis simulasi, merupakan jenis program yang dianggap lebih menarik dan memotivasi pengguna dibandingkan dengan jenis multimedia interaktif lainnya. Multimedia education atau games. Educational games merupakan games yang didasari untuk keperluan pembelajaran. Terdapat 7 faktor yang menjadi karakteristik games pembelajaran, diantaranya 1. Tujuan, 2. Peraturan, 3. Kompetisi, 4. Tantangan, 5. Fantasi, 6. Keamanan, dan 7. Hiburan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya bawakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.